Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Diastioningrum. Saya peserta Diklat TOT 609, absen 3. Saya dari Politeknik Maritim Negeri Indonesia Semarang atau Polimarin. Hari ini saya akan membuat video untuk kegiatan micro teaching. Untuk mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Supply Chain Management. Baiklah, saya akan memulai kegiatan ini. Terima kasih. Ya, selamat pagi teman-teman nautika semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, Ibu senang sekali kita bisa ketemu lagi ya. Di minggu ini kita bisa bertemu lagi untuk mata kuliah Supply Chain Management. Kemarin kita sudah bahas ya Supply Chain Management ya, tentang apa itu supply chain, apa saja yang terkait dengan Supply Chain Management gitu ya. Nah, kita hari ini akan masuk ke fungsi dalam Supply Chain Management. Tapi sebelum itu Ibu mau review dulu deh. Siapa yang masih ingat apa itu supply chain? Coba. Oh iya, betul sekali. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa ya. Jadi supply chain itu adalah jaringan dari beberapa perusahaan yang saling bekerja sama untuk membuat sebuah produk yang dapat digunakan oleh pemakai akhir atau konsumen ya. Yang terkait siapa saja? Ada supplier, ada manufaktur, ada distributor, dan juga ada retail atau toko. Ya, itu ya. Masih ingat ya? Baiklah, sekarang kita mau mulai nih tentang fungsi dalam supply chain management. Kalau bicara fungsi supply chain management, kita bicara tentang dua fungsi ini. Yang pertama fungsi fisik dan yang kedua fungsi pasar. Fungsi fisik itu berkaitan dengan kegiatan mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada pemakai akhir atau konsumen. Ya. Fungsi pasar hubungannya dengan mediasi pasar, memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir. Ya. Jadi kalau fungsi fisik itu hubungannya dengan aliran barang. Kalau fungsi pasar hubungannya dengan mediasi pasar. Mediasi pasar itu apa tuh? Mediasi pasar itu berarti titik temu antara apa yang diinginkan oleh konsumen dengan apa yang dibuat oleh produsen ya. Seperti itu. Nah, setelah ini kita akan bahas nih aktivitasnya apa saja dalam kaitannya dengan fungsi fisik dan fungsi pasar. Ya. Aktivitasnya ada dua ya, aktivitas fisik dan aktivitas mediasi pasar. Hubungannya ini ya, contoh aktivitasnya adalah pengiriman material ke pabrik. Kemudian ada aktivitas produksi, penyimpanan material atau produk, distribusi atau transportasi, terus kemudian ada pengembalian produk atau return barang. Jadi kalau di aktivitas fisik itu pasti ada aliran barang yang ada di sini ya. Kemudian aktivitas mediasi pasar, ya, aktivitas mediasi pasar itu contohnya kegiatan riset pasar, ya, kemudian pengembangan produk, terus kemudian ada pelayanan penjualan, ya, kemudian ada pengelolaan siklus hidup produk. Ya. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang berhubungan di dalam mediasi pasar. Oke, ya. Nah, kenapa sih kok perusahaan-perusahaan itu banyak membuat sebuah metode dalam supply chain? Kenapa mereka membuat supply chain management? Nah, ternyata dari hasil riset itu sudah menyatakan dengan diterapkannya SCM itu banyak sekali keuntungannya. Salah satunya inventory-nya berkurang 50% ya. Kemudian inventory carrying konstantanya itu bisa berkurang 20 sampai 40% ya. Kemudian on time delivery-nya naik sampai 40%. Kemudian revenue-nya atau pendapatannya juga naik 17%. Out of stock-nya itu bisa berkurang hingga 9 kali. Nah, dengan banyaknya manfaat ini, perusahaan-perusahaan itu sekarang mulai membuat sebuah jaringan atau membuat supply chain management ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah kaitan strategi utama perusahaan dengan kebijakan
supply chain ya. Kalau perusahaannya itu membuat sebuah strategi utama untuk bisa menghasilkan produk yang inovatif atau inovasi, sumber keunggulannya tentu merek dan keunikan teknologi. Dasar bersaingnya ya tentu inovasi produk. Nah, peran utama yang dilakukan oleh SCM adalah bagaimana SCM itu bisa mendelivery produk tersebut secara cepat ya, waktunya cepat dan volume ke pasar ya, volume yang produk tersebut di pasar gitu ya. Kemudian strategi utamanya adalah biaya. Tentu sumber keunggulannya bagaimana bisa efisiensi produksi atau efisiensi operasi. Dasar bersaingnya adalah harga yang murah. Nah, peran utama dalam SCM-nya apa? Yaitu bisa bagaimana membuat infrastruktur yang efisien dan murah. Kalau strategi utamanya pelayanan, tentu saja bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik ya, satisfy kepada customer ya. Kemudian dasar bersaingnya tentu bagaimana bisa menetapkan kebutuhan khusus kepada konsumen. Nah, peran utamanya adalah efisiensi produk awal dan fleksibilitas produk di akhir, dan juga jangan lupa kalau bicara tentang pelayanan, kita harus juga memperbaiki sistem komunikasi ya, informasi dan komunikasi. Kemudian strategi utamanya mutu. Bagaimana menciptakan keandalan dan keamanan produk ya. Dasar bersaingnya adalah produk yang terkenal keandalannya. Nah, peran SCM di sini adalah bagaimana untuk bisa mengendalikan mutu dan keamanan di sepanjang SCM. Nah, saat ini semua kegiatan sudah menerapkan teknologi ya. Internet of Things, tidak ada yang tidak terkait dengan internet. Bahkan pembelajaran pun semuanya juga sudah menggunakan internet ya. Di dalam pengembangan supply chain management ada dua kegiatan utama yang menggunakan elektronik ya, atau yang disebut electronic procurement atau electronic fulfillment. Electronic procurement itu adalah pengadaan secara elektronik ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Honda ya, Toyota itu mereka sudah menerapkan suatu aplikasi dalam procurement mereka, dalam pengadaan mereka ya. Kalau di pemerintah juga sudah ada ya, LPSE ya, e-procurement gitu ya, pengadaan secara elektronik. Jadi tinggal kita buka komputer, kita bisa mencari barang yang kita inginkan gitu ya. Terus kemudian electronic fulfillment. Nah, itu hubungannya dengan konsumen ya. Kalau kita mengenal Amazon gitu ya, atau yang kalau di Indonesia kita kenal Blibli, Shopee ya, Tokopedia. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen ya, atau e-fulfillment. Oke. Sampai di sini sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas saya rasa cukup. Nanti kita sambung lagi minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Terima kasih.